Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri Katilan 1 Bapak Edi Subagio, yang terhormat narasumber CGP Ibu Sri Winarsi, yang juga saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SD Negeri Katilan 1. Selamat siang. Masih semangat? Semangat. Izinkanlah saya pada kesempatan ini akan memandu pelaksanaan desiminasi Malam Guru Penggerak Angkatan 11 Ibu Sri Winarsi. Yang pertama pembukaan, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Edi Subagio. Dan acara yang ketiga, acara inti penyampaian materi oleh Ibu Sri Winarsi dengan tema aksi nyata budaya positif. Yang berikutnya adalah penutup. Ini secara ringkas acara pertemuan pada kesempatan siang hari ini. Marilah kita bersama-sama buka dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Katilan 1 kepada yang terhormat Bapak Edi Subagio. Waktu sebenarnya saya berikan. Terima kasih waktu yang diberikan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sri Winarsi selaku CGP Angkatan 11, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Katilan 1. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita semua masih diberi banyak nikmat sehingga kita bisa menghadiri dalam acara aksi nyata yang akan dipaparkan oleh Bu Sri Winarsi selaku CGP Angkatan 11. Bapak Ibu semuanya, untuk ini marilah kita laksanakan apa yang akan menjadi kegiatan untuk Bu Sri Winarsi selaku CGP Angkatan 11 yang mana akan mengadakan aksi nyatanya, yaitu nanti mohon Bapak Bu untuk mengikuti dengan sebaik-baiknya supaya acara ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Banyak kalimat atau tutur kata kami selaku kepala sekolah yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf yang sebetulnya. Saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Katilan 1. Kita beri aplaus. Biar ini tidak tegang, pemateri juga tegang, dan kita semua wajah-wajah yang tegang, kita tepuk begitu ya, tepuk satu, tepuk dua, gitu ya. Siap semuanya? Siap. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, tepuk empat. Kelihatan sudah. Kita akan bersama mendengarkan pemaparan materi budaya positif dari calon guru penggerak
kasih. Waktu sepenuhnya saya aturkan. Kita sambut narasumber kita. Semoga doa. Terima kasih Bapak Ibu. Masih semangat semuanya? Nanti saya bilang Rasika itu menyala. Rasika? Rasika? Masih tetap semangat ya Bapak Ibu. Terima kasih Pak. Yang terhormat Bapak Edi selaku Kepala Sekolah SD Kadenan 1. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Kadenan 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada siang hari ini diberi kesehatan sehingga dapat diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan selama saya menjadi calon guru penggerak, ini adalah aksi nyata saya di modul 1.4 yang tentang budaya positif. Sebelum saya memasuki materi tentang budaya positif ini, kira-kira apa aja budaya positif itu? Bu Desi? Menurut saya budaya positif itu adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin pada dalam diri anak tanpa hukuman atau ujian. Kita beri tepuk tangan buat Bu Desi, yaitu tentang budaya positif, yaitu suatu metode untuk pendekatan anak di mana anak-anak tidak boleh memberi hukuman seperti itu. Jadi, satu lagi, ini saya berikan untuk Pak Kabul tentang budaya positif itu apa? Ya, budaya yang baik gitu aja. Ya, terima kasih Pak Kabul. Budaya positif, iya, budaya positif adalah budaya yang baik dan tidak melakukan bullying. Nah, di mana dalam budaya positif ini ada 8 konsep inti. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol atau restitusi. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru di sini adalah pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini kata berdiferensiasi itu dari kata berdiferen, yang artinya itu berbeda-beda. Misalnya saya suka makan bakso, terus Bu Ami suka makan sate, Pak Abel suka makan mie ayam, terus Bu Desi mungkin suka makan nasi rendang. Nah, diharapkan ini anak-anak ini memiliki perbedaan. Nah, di situ nanti diharapkan untuk meningkatkan kemajuan anak itu nanti dilihat dari kesiapan siswa, terus minat belajar siswa itu nanti dengan bertujuan dengan mewujudkan profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama itu adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terus yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, mandiri. Dan yang keenam, bernalar kritis. Nah, selanjutnya adalah tentang
teori kontrol. Di sini bahwa kita dalam mendidik anak-anak ini kadang kita masih sering melakukan sebuah kesalahan yang di sini yang miskonsepsi. Maksudnya itu apa yang kita anggap selama ini benar ternyata itu salah. Di sini ada 4. Ilusi guru yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid, di mana kadang kita menginginkan murid itu untuk mengikuti apa kemauan kita dan murid itu harus mengikuti apa yang kita mau. Seperti itu Bapak Ibu. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu maksudnya seperti ini. Kita bisa memberi penguatan kepada anak didik dengan memberi hadiah, dengan memberi sebuah kayak pujian. Seperti itu sebenarnya itu tidak membimbing. Anak akan melakukan sesuatu itu ketika hanya diberi hadiah. Kalau tidak, misalnya tidak diberi hadiah atau tidak diberi pujian, itu tidak mau melakukan seperti itu. Terus yang ketiga, itu ilusi bahwa kritik dan pembuat merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Sebenarnya itu salah deh Bapak Ibu. Kadang kita sama murid kita melakukan agar anak itu mau mengakui kesalahannya. Terus kita tuh seolah-olah seperti ini, ayo nak, misalnya kenapa kau terlambat, apa tidak kerja dengan duit. Seperti itu bisa membuat anak-anak merasa bersalah. Dan yang keempat, bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai guru itu lebih menekankan pada anak-anak itu untuk mengikuti apa kemauan kita, dan sifatnya kadang itu memaksa seperti itu. Nah, dari paradigma tadi, di sini selanjutnya adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, yang di sebelah kiri adalah stimulus respon yang biasa dilakukan sebelum mengenal teori kontrol di Bapak Ibu. Yang pertama itu kita lihat yang di sebelah kiri, di mana realitas atau kebutuhan kita sama. Kita menganggap anak-anak itu memiliki kebutuhan yang sama, seperti itu. Terus selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Terus selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Terus yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Nah, ini stimulus respon yang biasa dilakukan oleh guru-guru yang dahulu sebelum mengenal teori kontrol. Nah, selanjutnya yang di sini yang di sebelah kanan itu tentang teori kontrolnya Bapak Ibu. Apa yang sudah saya dapat itu realitas atau kebutuhan kita berbeda. Maksudnya seperti ini. Kita memahami bahwa anak-anak yang kita didik, anak-anak yang kita ajar itu memiliki kebutuhannya berbeda-beda. Mungkin dari minat belajar, terus tingkat cara pemahaman materi dan lain sebagainya itu sangat berbeda. Selanjutnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Itu tadi hampir sama dengan yang atas, Bapak Ibu. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Selanjutnya, model berpikir menang-menang. Nah, di sini maksudnya seperti ini Bapak Ibu, bahwa kita harus bisa memahami peserta didik kita memiliki kemampuan-kemampuan yang berbeda. Nanti kita di kelas bisa menerapkan yang namanya seperti
pembelajaran berdiferensiasi, di mana nanti kita akan mengelompokkan anak-anak kita menjadi 3 tahap. Yang pertama itu nanti bisa anak-anak yang mungkin pemahamannya tinggi, sedang, dan kemampuan di bawah. Nah, itu nanti bisa kita terapkan dengan misalnya anak-anak yang berkemampuan tinggi ini nanti misalnya saja untuk pelajaran matematika bisa diberi untuk mengerjakan soal-soal cerita seperti itu. Yang tingkatannya sedang misalnya untuk yang soalnya agak mudah, terus yang tingkatannya rendah itu yang mungkin hanya melalui melihat video dan diarahkan seperti itu. Nah, ini tentang disiplin positif, di mana disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Yang kedua adalah disipel, yaitu pengikut atau murid. Jadi di sini disiplin adalah dapat menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang memiliki dari tujuan disiplin positif ini untuk pendidik, yang pertama adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi anak-anak ini kita harapkan itu memiliki disiplin itu berasal dari dalam dirinya sendiri, bukan paksaan dari luar. Karena kalau kita memaksakan disiplin anak dari pengaruh luar itu nanti hasilnya tidak baik. Misalnya kita akan memberi sebuah penghargaan atau apa itu, anak baru mau melakukan sesuatu. Tetapi beda lagi kalau anak ini sudah memiliki kesadaran diri, maksudnya disiplin dari dalam dirinya sendiri itu tanpa diminta pun anak-anak ini akan melakukan dengan sendirinya. Misalnya datang ke sekolah dengan tepat waktu. Itu misalnya nanti kalau saya berangkat pagi akan mendapat hadiah. Nah, itu yang dari luar ya. Tapi kalau sudah mendapat kesadaran dari dalam diri, walaupun kita berangkatnya pagi tanpa ada paksaan dari siapapun akan tetap berangkat pagi seperti itu. Disiplin positif, suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dengan menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak tanpa memberikan hukuman atau hadiah. Jadi di sini tadi diharapkan disiplin positif ini diharapkan memiliki motivasi dari dalam dirinya, bukan karena misalnya harus mendapatkan hukuman atau mendapatkan hadiah jika tidak melakukan sesuatu seperti itu. Ngerti sih Pak? Bu. Nah, dari disiplin positif tadi ada 3. Yang pertama adalah nilai-nilai kebajikan. Nah, yang pertama ini adalah yang nilai-nilai kebajikan yang paling dasar sekali, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Terus yang ini diharapkan nanti meningkat ke yang sedang itu disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Selanjutnya, untuk tingkatan selanjutnya adalah fondasi kita berperilaku dan menjadi keyakinan bersama untuk menumbuhkan motivasi intrinsik. Dari ketiga nilai-nilai kebajikan ini yang paling tinggi tingkatannya yang keberapa Bapak Ibu? Ada yang tahu? Yang keberapa? Iya, yang ketiga. Fondasi kita berperilaku dan menjadi keyakinan bersama untuk menumbuhkan motivasi intrinsik seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya.
selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Perilaku manusia berdasarkan pada tujuan tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang mendasari segala tindakan kita. Nah, manusia yang hidup di dunia ini pasti memiliki yang namanya kebutuhan dasar. Tetapi sebelum masuk ke materi ini, saya ingin mengetahui terlebih dahulu apa toh kebutuhan manusia yang dibutuhkan itu. Bu Tutik. Yang pokok ya Bu, Iya. sandang, makan, papan, terutama, terus kasih sayang. Ya. Bisa toh Bu, bisa. Kebebasan, Kebebasan saya bisa. suka bebas-bebas dan kasih sayang Bu. Oh iya. Ada yang lain? Ada yang lain? Pak Ruby? Secara keseluruhan sama dengan Bu Tuti, tapi yang saya tekankan, saya bebas menyayangi. Bebas menyayangi, saya butuhkan dasar. Iya. Ya, seperti yang diungkapkan oleh Bu Tuti sama Pak Ruby, yang kebutuhan dasar manusia tadi Bu Tuti bilang makan, minum, sandang, dan yang paling penting mungkin kasih sayang ya. Kasih sayang ya. Nah itu. Ya itu ya. Kita lanjut lagi. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang wajib kita miliki ada di sini. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang kelima adalah kesenangan. Nah, yang ini yang biasa manusia yang ingin disebutkan. Nah, yang pertama tentang bertahan hidup. Bertahan hidup ini memiliki tentang kebutuhan dasar manusia yang tentang kesehatan, rumah, makan, pakaian, dan minum. Nah, ini yang dibutuhkan yang paling pokok untuk manusia untuk bertahan hidup. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ini rasa ini disukai dan diterima. Kadang kita di kelas, anak-anak kita kadang ada anak yang dekat-dekat kita ingin diakui bahwa anak-anak itu juga pengen diperhatikan seperti itu. Maksud saya juga. Jawa. Selanjutnya yaitu penguasaan. Keinginan untuk dianggap berharga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten diakui dan dihormati. Misalnya untuk anak-anak didik kita kadang misalnya anak-anak kita menggambar misalnya tentang pemandangan alam dan lain sebagainya. Kadang ada anak, Bu ini gambar saya bagus, Bu ini. Nah seperti itu, pengen gambar yang dibuat anak ini pengen diakui seperti itu. Selanjutnya tentang kebebasan, kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kadang anak-anak di kelas ini kadang merasa sangat ketika belajar dengan monoton misalnya tanpa ada kegiatan apapun, itu anak-anak akan merasa bosan. Nah, bagaimana caranya kita biar anak-anak ini tidak merasa bosan? Misalnya untuk kelas rendah bisa menyisipkan ice breaking atau dengan memberikan game-game yang menarik untuk anak-anak peserta didik kita. Tetapi kadang kalau kita misalnya tidak melakukan itu, pasti anak-anak akan menanyakan. Nah, seperti anak-anak kelas 2 ini biasanya akan menanyakan, Bu, ice breaking-nya mana? Nah, ketika tidak dilakukan seperti itu, akan menanyakan seperti itu. Itu yang kebebasan. Terus yang selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan ini untuk mencari kesenangan bermain dan tertawa. Nah, ini anak-anak yang bisa tertawa, anak-anak yang bisa bermain dengan temannya, itu bisa menciptakan kesenangan.
Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Biasanya yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ini anak-anak itu manut. Ya, ini yang paling dasar. Yang penting selamat, kon maju ya maju. Yang penting tidak mendapat hukuman. Mencari amannya saja. Mencari titik amannya ya, yang motivasi yang pertama ini. Terus yang kedua, untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini anak-anak yang terbiasa kita misalnya mengerjakan dapat nilai 100, kita akan memberikan hadiah. Terus hadiah itu bisa lewat barang atau lewat pujian-pujian. Jika anak tidak melakukan hal itu, maka anak-anak ini tidak akan melakukannya. Hanya ingin mendapat hadiah, hanya ingin mendapat pujian, anak-anak baru mau melakukan itu. Selanjutnya yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang ketiga adalah ini sudah memiliki kesadaran dari dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, dari tadi tentang motivasi ini ada 3 yang kita ketahui. Yang pertama itu tentang hukuman. Hukuman di mana hukuman ini bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Selanjutnya satu arah. Selanjutnya tanpa melalui suatu kesepakatan berupa hukuman fisik atau psikis. Ini tentang hukuman. Kadang selama ini kita misalnya di kelas kita hukuman ini tidak sifatnya itu terjadinya tiba-tiba. Misalnya kita melihat anak didik kita yang tidak membawa buku, suruh hari lapangan atau suruh di luar. Nah, itu terjadi tiba-tiba tanpa direncana. Nah, tentang hukuman ini masih sama. Ini bisa dengan nada, biasanya dengan menggunakan nada kasar, terus bisa dengan kekerasan fisik seperti itu. Selanjutnya tentang konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati. Selanjutnya sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. 3, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Nah, kalau konsekuensi ini beda dengan hukuman, dimana kalau konsekuensi ini sudah terencana terus sudah disepakati. Misalnya kita membuat kesepakatan dengan murid. Nah, misalnya anak-anak yang misalnya tidak mengerjakan PR. Nah, kita buat kesepakatan dulu dengan anak-anak, ditawarkan. Misalnya anak-anak ini tidak mau mengerjakan PR, kita tawari dulu. Nanti anak-anak yang tidak mau mengerjakan PR harus diapakan ya? Nah, kita tawarkan dulu. Misalnya menulis ulang buku atau mengerjakan di luar buku. Nah, itu kita tarik dulu kesepakatannya. Itu. Selanjutnya adalah tentang restitusi. Restitusi ini dibuat oleh murid. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi kali restitusi ini kita akan membuat kesepakatan kelas yang sudah kita tawarkan kepada anak-anak. Di situ kita berkolaborasi dengan murid untuk menentukan misalnya masalah-masalah yang kesepakatan yang kita buat di kelas seperti itu. Nah, ini selanjutnya adalah posisi kontrol. Posisi kontrol ini adalah ada 5 ya, tentang penghukum. Yang pertama itu adalah penghukum, pembuat merasa bersalah, bisa sebagai teman, pemantau atau sebagai manajer. Nah, di sini saya ingin
model penghukum itu seperti apa sih? Mungkin ada yang mau menjawab? Oke. Monggo Pak Raka. Misalnya menghardik, menunjuk, atau menyakiti atau menyindir. Iya, kalau tipe penghukum ini biasanya terjadi di kelas ya, dengan menghardik, dengan menyindir, dengan apa? Dengan menggunakan nada kasar atau dengan menyakiti. Ini bisa dengan menggunakan kekerasan ya, kekerasan fisik seperti itu, tentang posisi kontrol yang penghukum itu biasanya dengan nada yang keras seperti itu. Terus untuk selanjutnya adalah membuat merasa bersalah. Kira-kira seperti apa nih? Membuat merasa bersalah, Jami? Guru memposisikan sebagai misalnya ada murid yang melakukan kesalahan. Misalnya ada murid yang melakukan kesalahan, gurunya itu tidak langsung menunjukkan kesalahannya atau apa, tapi diungkit-ungkit dulu kesalahannya dengan kamu berbuat seperti itu nanti akan mengakibatkan ini, teman-temanmu tidak bisa ini atau hal-hal semacam itu. Jadi anak itu dibuat merasa bersalah dulu sebelum ditindak atau ditunjukkan kesalahannya atau dinasihati seperti itu mungkin Bu. Terima kasih Ibu Ami. Ya. Ada yang lain tentang grup membuat merasa bersalah? Mungkin Bumut mau nambahin atau Gunanda? Langsung aja oke. Jadi grup membuat merasa bersalah ini biasanya guru ini dengan nada yang sangat lembut. Ucapan-ucapan akan diberikan kepada murid yang murid itu akan merasa bersalah. Misalnya, kamu mengerjakan PR atau tidak mengerjakan PR, apa nggak kasihan sama Bui, harus mengingatkan terus. Nah, dengan nada-nada seperti itu anak itu akan mengenal hatinya dan akan membuat anak ini merasa bersalah. Selanjutnya adalah posisi kontrol yang ketiga, itu adalah teman. Nah, monggo berarti yang teman posisi kontrol. Ibu, untuk posisi kontrol restitusi teman itu di sini guru memposisikan kepada muridnya itu di dalam memposisikan yaitu sebagai orang yang sangat penting di dalam dunia pendidikan, itu seperti kayak temannya sendiri, ibaratnya seperti itu. Iya. Terima kasih Bu Tuti. Iya. Nah, di sini adalah posisi kontrol restitusi yang guru sebagai teman, sebagai teman ini dengan nadanya juga halus, tapi guru ini bertindak sama anak ini, anak peserta didik ini memposisikan sebagai teman. Nah, di situ nanti anak ini tapi akan merasa ketergantungan dengan gurunya. Intinya selalu jaga seperti itu. Selanjutnya adalah pemantau. Nah, saya ingin mendengar suaranya Pak Wigan. Monggo Pak. Sebagai pemantau itu guru mengawasi perilaku dari peserta didik dan memberikan pesan dari peserta didik terkait dengan perilakunya. Ya. Jadi betul sekali yang dikatakan Pak Wigan, yaitu untuk memantau peserta didik. Ya, tadi itu. Terus selanjutnya adalah tentang posisi kontrol restitusi yang manajer. Monggo, siapa lagi yang manajer? Bumut? Wida? Monggo Bu Wida. Terima kasih. Di sini posisi kontrol sebagai manajer menurut saya adalah posisi kontrol yang paling ideal, yang paling bisa bijak untuk menerapkannya, di mana kita sebagai guru menyelesaikan suatu problem atau persoalan yang dihadapi oleh seorang murid itu dengan cara kita membangun pikiran mereka. Jadi mereka kita arahkan, guru membimbing seperti layaknya seorang manajer,
murid diberi arahan tentang mungkin kesalahan apa yang mereka lakukan. Kemudian dari kesalahan yang sudah bisa dia ceritakan, guru akan membimbing tentang bagaimana dampak jika masalah itu terjadi secara berkelanjutan dan tidak segera ditangani. Selanjutnya guru menumbuhkan sifat dalam diri murid untuk menentukan solusi yang sesuai atau yang bisa diterapkan agar masalah itu bisa teratasi sesuai dengan kemerdekaan murid itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih Bu Minda. Iya, di sini guru diposisikan sebagai manajer. Guru diposisikan sebagai manajer ini sangat ideal dari kelima posisi kontrol institusi. Di sini anak bisa mencari solusinya atas masalahnya sendiri yang nantinya akan dibimbing oleh guru tersebut seperti itu. Selanjutnya, sebentar. Di sini saya memiliki kasus tentang peserta didik dan berkuliah. Mungkin contoh penerapan posisi kontrol ini kasusnya adalah Andre terlambat datang ke sekolah. Nanti kita posisikan misalnya itu nanti masuk ke posisi kontrol yang mana. Aman Bapak Ibu? Monggo yang untuk kasus pertama, ada yang mau membacakan? Untuk kasus Andre terlambat datang ke sekolah, yang pertama, Andre, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu guru bantu. Nah, di sini ini kayaknya pada posisi menurut saya merasa bersalah. Ya, yang untuk kasus yang pertama itu Andre, ayolah,
bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti ibu guru ganti. Nah di sini dari 5 posisi kontrol tadi, tepatnya ini ke yang membuat merasa bersalah. Terus untuk kasus yang kedua, Andre. Sana yang apa? Andre, kamu terlambat di waktu ini. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Mungkin ini penghukum Bu. Mungkin kalau ada yang lain. Ada yang lain? Setuju penghukum? Apakah ada yang lain? Andre, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Coba ya Bu, kalau menurut saya mungkin memantau, karena mungkin dari jauh-jauh hari Bu Guru ini sudah mantau, oh menit 15 menit terlambatnya mungkin seperti itu. Jadi kurang tepat ya Bu. Terima kasih Jen, Bumut. Nah, di sini kita lihat dulu, mungkin tidak dengan nada kasar ya. Andre, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, itu agak lapar Bu. iya, tegas tidak apa-apa Bu. Semua benar Bu. Nah, tetapi yang lebih tepatnya ini guru ini memposisikan sebagai pemantau. Tidak ada yang salah Bu, semua benar. Selanjutnya tentang kasus yang ketiga, monggo. Kasus yang ketiga ini, monggo yang lain, Rata. Ya, jadi kamu kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Ya, di sini ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Di sini guru memposisikan sebagai manajer, karena di sini seorang guru itu menanyakan solusi yang ditujukan kepada Andre ini untuk menemukan solusinya sendiri. Bagaimana cara mengatasi agar si Andre ini datang ke sekolah biar tidak terlambat? Dan ditanyakan seperti itu kepada Andre, mungkin Andre akan menjawab mungkin dengan bangun lebih pagi lagi, memasang alarm seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kasus untuk yang ketiga ini guru memposisikan sebagai manajer. Nah, selanjutnya ini juga ada sebuah pertanyaan lagi. Posisi kontrol apakah yang selama ini kita terapkan dalam menghadapi kasus peserta didik yang ada di sekolah kita? Enggak. Apakah kita sebagai penghukum? Dari 5 posisi kontrol tadi. Saya seringnya penghukum, selalu. Enggak merasa Sebagai striker. Selama ini saya menerapkan 5 posisi kontrol selalu penghukum, karena ada keasikan di situ. Ada yang lain untuk Bapak Guru yang lain? Berarti ini yang mana Bu? Terima kasih Bu Lis, mungkin dalam menerapkan posisi kontrol saya sudah mencoba nih kemarin beberapa waktu. Ada kasus yang saya hadapi, mungkin pernah dengan sebagai manajer juga pernah, kemudian sebagai penghukum saya juga pernah. Intinya terkadang beda masalah itu beda penerapan solusinya. Jika mungkin
kasus itu memang diperlukan untuk kita mengajak siswa berinstitusi atau menyelesaikan masalah, kita membangun kepercayaan anak untuk menemukan solusi sendiri, ya kita memakainya sebagai posisi manajer. Tetapi juga ada juga ketika kita spontanitas sebagai seorang guru, itu ada kalanya juga kita menerapkan posisi posisi kontrol sebagai teman. Jadi kalau saya itu nano bu, campur-campur. Hanya full. Dari 5 posisi kontrol itu dampaknya kepada murid seperti apa? Misalnya menghukum, kemudian memantau teman, kemudian yang kelima tadi sebagai manajer itu dampaknya kepada anak itu apa kira-kira? Iya Pak, terima kasih. Nah, Masing-masing. untuk dampak tentang posisi kontrol yang pertama tentang penghukum ini, biasanya anak kalau dengan kita memposisikan anak sebagai penghukum ini, biasanya anak-anak ini akan merasa down, merasa kayak seperti ketakutan seperti yang Pak. Biasanya anak aku nggak bawa buku, nanti guru malah dapat hukuman seperti itu. Terus untuk pembuat merasa bersalah, ini dampaknya nanti anak-anak ini akan selalu bergantung kepada gurunya. Akan selalu bergantung, misalnya kan kita memposisikan sebagai teman. Nah itu kalau sudah memposisikan kita sebagai teman itu, anak-anak ini cenderung akan lebih akrab. Dan itu akan membuat anak-anak itu lebih menyepelekan, atau misalnya kita tidak membawa buku, kalian guru nanti bisa memaafkan, seperti itu. Naik posisi di pembuat merasa teman. Terus untuk pembuat merasa bersalah, ini akan membuat anak ini dampaknya itu akan down juga bisa atau mau ada yang menambahkan tentang dampak membuat merasa bersalah? Mungkin bisa ditambahin Pak Rupi atau Bu Tuti? Mungkin saya coba menjawab Ibu. Kalau posisi kontrol pembuat merasa bersalah itu biasanya bisa menyebabkan anak itu merasa rendah diri, Bu. Kayak kurang kurang pede ini gitu. Iya, ya betul sekali. Untuk yang membuat merasa bersalah ini, biasanya anak-anak ini akan merasa minder, akan merasa bersalah kalau dia minder seperti itu. Selanjutnya untuk dampak pemantau, ada yang mau bisa membantu menjawab dampak dari pemantau ini tadi? Monggo, Pak Rupi. Mencoba membantu menjawab. Jadi 5 jenis posisi kontrol tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan, itu sebuah kepastian. Tetapi di sini pada dasarnya dibagi menjadi 2. Jika kita melakukan posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah, itu pengaruh kepada siswa secara internal, itu tidak menumbuhkan motivasi, akan merusak psikisnya ataupun mentalnya. Tetapi opsi yang kedua, jika kita memilih posisi sebagai teman, pemantau, manajer, anak itu psikisnya tidak tertindas. Ya, sehingga di situ pendekatan di sini mampu menumbuhkan motivasi dari anak untuk merubah apa yang terjadi ketika dia melakukan sebuah kesalahan. Tadi saya simulasikan 1 dan 2 itu membunuh karena judgment, sehingga anak merasa bersalah, psikisnya down, sehingga dia pengaruh ke mental. Tetapi kita melaksanakan posisi 3-5, posisi kita itu tidak menjudgmentnya, sehingga kita memberikan sebuah pendekatan yang mampu menyadarkan dirinya, menumbuhkan motivasi intrinsiknya, sehingga mendapat pola pikir yang benar. Oh, ini salah, ini benar. Dan yang paling ideal yaitu sebagai manajer, posisinya adalah memberikan
tidak judgement, tetapi di situ memberikan sebuah klarifikasi. Anak tahu sendiri, oleh anak sendiri, untuk anak sendiri. Di situ peran sebagai manajer. Jadi di situ posisi yang paling ideal untuk 5 posisi kontrol. Mungkin kontrol Bu Sri ini. Jadi secara kita mendengarkan pemaparan ini memang yang paling sebetulnya bisa mengangkat anak itu adalah manajer sebenarnya kata Mbak. Jadi terima kasih Pak Robi. Jadi dari posisi kontrol restitusi ini yang paling sebenarnya yang paling sangat mendukung sekali itu yang posisi manajer ya. Dan kita sekarang akan belajar ke materi selanjutnya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa disebut keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Ada yang mau membantu menjawab? Kenapa tahu mengapa disebut keyakinan kelas atau bukan peraturan kelas saja? Gereja? Baik, terima kasih. Menurut saya, mengapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan anak-anak. Mungkin seperti itu. Ada yang lain? Ada yang lain? Pak Wida? Ya. Mengapa disebut keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan murid di dalam kelas. Kita membuat peraturan-peraturan, tetapi ini sudah dikomunikasikan dengan peserta didik. Kalau peraturan kelas ini biasanya sudah dari atas dibuat secara bersama-sama, terus tinggal diterapkan di kelas saja, tetapi tidak melibatkan murid seperti itu. Nah, ini tentang cara membentuk keyakinan kelas. Yang pertama itu bersifat lebih abstrak, kedua berupa pernyataan universal, ketiga dibuat dalam pernyataan positif, keempat tidak terlalu banyak agar mudah diingat, kelima menyesuaikan kondisi kelas dan sekolah, dan keenam warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi pembuatan keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama dengan peserta didik di dalam kelas. Di situ kita membuat kesepakatan yang nantinya anak-anak ini bisa mengikuti dan bisa, kemarin sudah dibuat kesepakatan kelas tidak harus datang ke sekolah tepat waktu, harus menjalankan piket, seperti itu dibuat secara bersama-sama dengan peserta didik. Nah, ini selanjutnya prosedur membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu mempersilahkan murid curah pendapat untuk menyampaikan peraturan di kelas. Yang ini kita sampaikan dulu. Mau misalnya kita menemukan anak yang lagi makan di kelas, kita buat kesepakatan dulu. Misalnya apa Bu? Seperti itu. Misalnya waktu jam pembelajaran tidak boleh makan di dalam kelas. Terus selanjutnya yang kedua, mencatat semua masukan murid. Jadi masukan murid yang misalnya tidak boleh membuang sampah, tidak boleh mencoret-coret, itu kita catat semuanya. Setelah itu baru dibuat misalnya di kertas, ditulis di kertas, baru itu nanti kita ambil poin-poinnya seperti itu. Selanjutnya mengganti kata-kata negatif menjadi positif. Misalnya tidak boleh menggunakan kata jangan datang terlambat. Yang paling tepat apa kata-kata positifnya? Datanglah tepat waktu. Jangan membuang sampah di kelas. Jangan membuang sampah di kelas, ini termasuk kata-kata negatif. Yang positif bagaimana?
ya. Selanjutnya menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang disetuju dari peraturan tersebut. Selanjutnya meninjau ulang keyakinan kelas yang terbentuk. Selanjutnya semua murid meninjau, menyepakati, menandatangani, menempel keyakinan kelas di dinding. Jadi tadi kita mengambil kesepakatan ini bersama murid apa saja yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas. Misalnya ada kata-kata jangan, tadi kita rubah dulu ke dalam kata-kata yang bersifat positif. Setelah itu baru kita ambil poin-poinnya. Setelah kita ambil poin-poinnya baru misalnya bisa dibuat poster, baru itu ditempel di dinding seperti itu. Nah, selanjutnya ini materi Pak Punten ya Bapak Ibu, mungkin materinya terlalu banyak. Dan selanjutnya ini tentang segitiga restitusi. Apa toh segitiga restitusi itu? Di sini segitiga restitusi adalah suatu proses yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini untuk mencapai segitiga restitusi itu ada 3 nih Bapak Ibu yang harus kita ketahui. Yang pertama tentang validasi tindakan yang salah. Kedua menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah menstabilkan identitas. Nah, di sini tadi tentang segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Di sini yang pertama bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Terus membentuk anak yang reflektif dengan meyakinkan anak. Contohnya di sini sudah ada, yaitu berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna itu bisa menyelesaikan. Misalnya dalam kasus kemarin yang saya ambil itu ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Ya, di sini saya menggunakan yang namanya segitiga restitusi. Yang di sini saya yang pertama itu dengan metode ini, dengan menstabilkan identitas. Kita meyakinkan anak dulu. Anak itu pasti kalau ditanya, kita giring dengan sebuah pertanyaan, pasti akan dia akan kenapa tuh harus seperti itu. Dan di sini kita akan memberi penguatan. Misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna itu bisa menyelesaikan ini. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Di sini validasi tindakan yang salah bertujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan anak. Nah, di sini bertujuan untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan anak, membuat anak merasa dipahami. Di sini sudah ada contohnya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang dia. Jadinya seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Bertujuan untuk menghubungkan dengan nilai-nilai yang anak percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Selanjutnya membantu anak mendapatkan gambaran yang jelas tentang orang yang seperti apa yang mereka inginkan hingga menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi dari segitiga restitusi yang ini yang ketiga, contohnya sudah ada di situ ya. Terus bagaimana cara kita membuat anak ini memiliki sebuah motivasi yang datang dari dalam dirinya sendiri. Kadang untuk kesadaran diri anak-anak ini masih kurang. Nah, bagaimana caranya kita sebagai seorang pendidik bisa menumbuhkan motivasi intrinsik seperti itu? Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah video, tayangan video. Ini bisa
bisa di pelatihan. Monggo. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya, bapak kasih hukuman. Capek bapak Dani. Langsung aja, sini kamu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan, jam bapak itu mulainya jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya... Udah, sebagai hukumannya, ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan ini ya. Jangan mencontoh dari ini. Kalau kalian nyontoh, ada nih yang lain lagi. Pasti tahu aku berarti. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu itu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak. Gak ada Pak, gak apa-apa Om. Yaudah, lain kali kalau lewat sini hati-hati ya. Jangan nanti ngelecin. Ya Pak, terima kasih. Soalnya saya udah terlambat. Maaf Pak, saya terlambat. Dani lagi. Kenapa ya? Kamu ini kok gak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya? Dani, teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya, setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Maaf Pak, sebenarnya tadi... Udah, Dani, ya. Bapak gak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, menurut tangan kamu. Dani, dengar ya, kalau kamu masih aja datang lambat, Bapak gak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku buat semuanya. Dengar ya? Ya sudah, yang lain perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya.
aku masih kuat kok. Tadi sebagai syarat jatuh pleset. Beneran tidak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Sudah jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya permisi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Dani, kamu lagi. Kamu itu nggak kapok-kapok ya, Bapak kasih hukuman. Kamu itu kan masuk siang loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya... Udah, capek Bapak Dani. Langsung aja, sini langsung. Ingat ya anak-anak, Bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan mencolok Dani. Datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat. Gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses hal seperti itu ke depannya. Gak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar Bapak anterin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Pak, terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, assalamualaikum. Ya udah, Bapak temenin kamu pulang ya. Ayo. Pak. Maaf ya aku terlambat. Iya nggak apa-apa deh, cepat sepatunya. Kakak udah terlambat. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Ini Kak suka pasti. Loh, itu tangan kamu kenapa deh? Ini tadi habis jatuh Kak. Ya Allah. Nanti diobati. Ya Kak, ini nanti aku obati ini. Ya Kak, hati-hati. Assalamualaikum. Ya
Nah, setelah menyaksikan video ini, mungkin ada setelah menyaksikan video yang berbeda tadi, ini ada pertanyaan, apa posisi kontrol restitusi guru pada video ini? Dan mungkin Bapak Ibu guru ingin menceritakan posisi yang baik untuk video dalam cerita tersebut seperti apa? Semoga yang mau menyampaikan. Setelah saya menyaksikan video dari Mas Dani dan Pak Guru tadi, posisi kontrol restitusi guru adalah pemarah. Penghukum. Iya. Nah, dari sini kita bisa belajar. Biasanya tuh kita itu tidak menyelidiki dulu mengapa tokoh anak kita itu bisa membuat sebuah kesalahan. Biasanya itu kita tuh langsung menghardik atau menghukum anak tersebut. Nah, dari video tersebut kita dapat belajar bahwa bila kita jadi seorang guru itu harus mengetahui bagaimana kok anak didik saya itu bisa seperti itu. Nah, ini nanti kita bisa menggunakan restitusi itu. Mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu Tuti. Ada yang lain yang mau menambahkan? Monggo, Pak Lujan. Sudah cukup? Oke. Dalam video tadi itu dari lima posisi kontrol tadi adalah memposisikan seorang guru yang penghukum tanpa mau tahu bagaimana anak ini kok setiap hari datang terlambat terus tanpa menyelidiki, tanpa mau menerima jawaban anak ini, hanya diam saja. Terus di lain waktu bapak guru ini tadi terjadi nabrak adiknya, terus baru dari situ bisa diketahui kenapa si Andi ini tadi terlambat datang ke sekolah. Sebaiknya kita sebagai guru ini harus memposisikan posisi lima kontrol ini, sebaiknya nanti bisa diambil dari memposisikan sebagai manajer dari Bapak Ibu. Jadi kita mencari tahu dulu mengapa anak ini kok datangnya terlambat, dicari dulu masalah-masalah yang ada pada peserta didik itu. Setelah itu baru kita mencari solusinya bersama-sama. Nah, hanya itu saja. Nah, ini sudah selesai di Bapak Ibu materi dari saya. Apabila saya dalam menyampaikan materi tentang disiplin positif masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama narasumber kita Ibu Sri yang sudah menyampaikan tentang paradigma dan kemudian ada 5 posisi kontrol yang tentunya menjadi acuan bagi kita semua untuk menjadi seorang guru yang baik, seorang guru yang bijak, bahkan bisa menjadi seorang guru posisi manajer. Nah, mungkin ada hal yang akan disampaikan, tidak ada ya? Ya, baiklah, kita akan jadi langsung rotasi tadi sudah. Jadi cukup ada yang disampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan, ada hal yang berkaitan dengan yang disampaikan, nanti berhubungan langsung, kontak langsung dengan Ibu Sri. Baik, terima kasih. Saya yang memandu acara ini. Mungkin ada hal yang tidak berkenan kepada Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup
kasih atas kesempatan yang sudah baik kita lakukan. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan situasi yang sama di CGP.